Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Bapak Ibu, para pengurus Masjid Nurul Yaqin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para anggota masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Nurul Yaqin. Wabil khusus kepada Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah gerakkan hatinya, Allah permudah langkahnya untuk menunaikan ibadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir, Allah berkahi kehidupan kita, Allah istiqomahkan hati kita dalam ketaatan sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulhijjah. Masih ada separuh lagi bulan ini, yakni bulan yang haram, bulan yang dimuliakan Allah. Maka perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh kita itu menjadi bagian dari persaksian di hadapan Allah nantinya. Kemudian salat dan salam kita doakan selalu buat junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon izin untuk melanjutkan kembali kajian hadis al-arba'in kita. Pada subuh hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-36. Minggu lalu itu kita sudah membahas hadis yang ke-36 cuman separuh Pak. Karena hadis ini panjang jadi kita bagi dua. Satu sesi kemarin sudah kita bahas dan hari ini kita lanjutkan. Kita ulang kembali Bapak Ibu. Pada minggu lalu itu ada 4 poin yang bagian dari hadis ini yang mesti kita amalkan dalam kehidupan. Kalau judul minggu lalu Bu, tolong menolong. Artinya hikmah dari pertolongan yang diberikan. Sedangkan minggu ini yakni tentang fadilah menuntut ilmu. Kalau yang kemarin fadilah memberikan pertolongan, kalau yang minggu ini adalah fadilah menuntut ilmu. Hadisnya sama tapi topiknya beda. Ya, hadisnya sama tapi ada 2 topik dalam pembahasannya. Kita ulang yang minggu lalu Bapak Ibu. Yang pertama, siapa yang memberikan kemudahan kemudahan kepada orang lain ketika orang lain itu merasa kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya nanti di hari kiamat. Ibu bantu orang hari ini yang sedang tercekik sedang kesulitan hidup, tak tampak jalan keluar tak tahu kemana arah mau dijalankan. Nah, dibantu orang seperti Ibu, di akhirat nanti Allah akan bantu kesulitan kita. Itu yang pertama kemarin. Yang kedua, siapa yang mau meringankan kesulitan orang lain misalnya ada orang berhutang kepada kita Bapak Ibu seperti pembahasan minggu lalu, kita ringankan dia. Makna meringankan mungkin waktunya kita tambah atau bahkan nanti kita sedekahkan bagian dari hutang tadi. Dan siapa yang mau meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan kehidupannya di dunia dan nanti memudahkan kehidupan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, siapa saja yang mau menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan aibnya nanti di akhirat. Dan yang keempat, selama seorang hamba menolong hamba Allah, maka selama itu pula Allah akan menolong kita. Selama kita terus berbuat baik kepada manusia Bapak Ibu, selama itu pula Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Nah, itu bagian dari hadis yang kita bahas pada minggu lalu.
Pada minggu yang sekarang Bapak Ibu, kita lanjutkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini kemarin diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, itu permulaannya, Bu. Wa man dan barang siapa, ya, salaka, dia menempuh jalan, ya Bu, dia menempuh, ya, dia apa namanya, ada usaha, tariqan, sebuah jalan, ya, dibawanya kakinya misalnya Pak keluar dari rumahnya, ditempuhnya untuk jalan menuju masjid, ya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menempuh sebuah jalan, ya, yaltamisu fihi ilman, untuk apa dia keluar tadi, Bu? Ya, untuk menuntut ilmu. Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahhalallah, Allah akan mudahkan jalannya atau langkahnya menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang membawa langkahnya, ya, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan langkah itu, Bu, untuk mendapatkan surga. Ya, jadi itu pembahasan yang pertama. Apa maknanya di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada dua kata yang menjadi kata kuncinya, Bu. Yang pertama adalah salaka tariqan, ya. Yang kedua adalah tariqan ilal jannah. Siapa saja yang melangkah, kalau salaka ini Bapak Ibu bisa bermakna dia pergi, ya, dia keluar dari rumahnya, dia mencari tempat di mana sumber ilmu. Contohnya, Bu, misalnya ibu dari rumah datang ke masjid bukan sekedar untuk ibadah, tetapi i'tikaf dulu untuk mendengarkan kajian ilmu. Nah, itu, Bu, langkah dari rumah tadi beda nilainya dengan langkah ketika ibu hari biasa menuju masjid. Kalau menuju masjid biasa, Bu, itu kalau kita tidak ada kajian, ya, itu apa namanya, langkahnya masih langkah harian biasa. Tapi ketika Bapak Ibu niatkan nanti selepas sholat untuk kajian, maka langkah itu bernilai plus. Ada dua, Bu. Jadi tidak sama antara orang yang berangkat ke masjid dengan menunaikan ibadah saja dengan orang yang pergi ke masjid dia menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu, Bu, dia masuk dalam bagian hadis ini. Tapi kalau dia masih sholat saja, tidak menuntut ilmu di masjidnya, maka fadilah keutamaannya beda dengan yang hadis yang kita bahas ini. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang membawa langkahnya. Artinya, Bu, bukan hanya masjid, ya, tetapi mungkin tempat-tempat lain yang ada tempat di situ tempatnya belajar, tempat menuntut ilmu. Nah, itu disebut dengan salaka tariqan. Untuk apa dia melangkah? Yaltamisu fihi ilman, untuk berniat mencari ilmu, Bu. Tapi kalau tidak mencari ilmu, Pak, tidak masuk dari sini. Ilmunya ilmu apa? Maka para ulama menyebutkan, Bapak Ibu, orang yang melangkah mencari ilmu di sini maknanya adalah ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Itu satu, Bu. Tetapi ada juga ulama yang menyebutkan bukan hanya sekedar ilmu syar'i yang mendapatkan keutamaan hadis ini, Bu, tetapi ilmu yang mengandung maslahat untuk kehidupan dan di dalamnya dia niatkan untuk Allah. Misalnya, Bu, anak kita ke sekolah, dia masuk ke sekolah umum misalnya, yang belajar agamanya cuma sedikit. Nah, kalau anak ini niat dia karena Allah berangkat, kemudian dia untuk kemaslahatan kehidupannya, kemaslahatan orang banyak, maka masuk bagian dari fadilah hadis. Tetapi kalau ada orang menuntut ilmu, Bu, meskipun ada maslahat di dalamnya tapi tidak diniatkan untuk Allah, maka tidak dapat keutamaan ini. Jadi ada dua syarat. Syarat pertama, dia mesti menuntut ilmu syar'i. Syarat kedua, dia mesti meniatkan untuk Allah dan maslahat kehidupan. Barulah, Bu, orang ini masuk dari bagian yang dibicarakan oleh hadis ini.
Tapi Bapak Ibu kalau di luar itu tak boleh. Ya, tak masuk. Misalnya Ibu Bapak mencari ilmu, tapi ilmu itu untuk membuat kecurangan. Ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Ilmu itu digunakan untuk sesuatu yang tak ada fadilah atau tak ada manfaat, maka ilmu itu tidak masuk, Pak. Jadi yang dimasukkan di sini hanya ilmu syar'i dan ilmu yang berguna bagi kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang tersebut melakukan hal demikian, dibawa langkahnya Bu, ya, dibawa dirinya menempuh sebuah jalan untuk mendapatkan ilmu tadi, maka Allah mempermudah jalannya menuju surga. Ibnu Rajab rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini Bapak Ibu, apa kata beliau dalam komentarnya? Orang yang berangkat menuntut ilmu, maka dia mencari jalan yang pintas untuk mendapatkan surga dan jalan yang mudah untuk meraih surga. Dua, Bu. Siapa saja yang berangkat menuntut ilmu, maka kata Ibnu Rajab, orang tersebut mencari jalan pintas untuk mendapatkan surga dan mencari jalan mudah untuk meraih surga. Nah, itu dia, Bu. Siapa yang menuntut ilmu akan memperoleh dua keutamaan ini. Kenapa tidak ibadah disebut oleh Nabi, Pak? Kenapa tidak ibadah? Ibadah tidak ada kaitannya siapa yang menempuh jalan untuk ibadah, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Tidak ada hadis demikian, Bu. Yang ada adalah siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalan untuk menuju surga. Maka kata para ulama kita Bapak Ibu, dengan ilmu itu seseorang akan mampu mencapai kualitas ibadah yang prima, yang sempurna. Dengan kualitas ibadah yang sempurna tadi, Bu, itu juga akan mendapatkan surga. Tapi kalau tidak dengan ilmu, Bu, kita sholat misalnya, ya, tidak tahu ilmunya, tidak dapat tata caranya, gimana caranya mau beribadah dengan sempurna. Kita ingin baca Al-Quran, tidak pernah belajar baca Quran, gimana cara mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, makanya orang yang menuntut ilmu itu Allah akan permudah jalannya. Karena apa? Karena nanti dengan ilmu itu dia mampu beramal dengan baik. Kemudian, Bu, dengan ilmu seseorang bisa memberikan ilmunya kembali kepada orang lain. Dan ketika dia memberikan ilmu kepada orang lain, Bu, maka orang tersebut mengamalkan ilmunya. Kemudian besok diajarkan lagi. Nah, terus mengalir pahala kepada dia, Bu. Itulah maknanya dia akan lebih mudah masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis yang lain yang kita temukan. Orang yang menuntut ilmu itu dia sama juga dengan sedang berjihad, ya Bu ya. Ada hadisnya misalnya orang yang berangkat menuntut ilmu itu fahuwa fi sabilillah, ya, sama dia dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ibu, kalau orang berjihad di jalan Allah meninggal dia dalam medan perang, dia mati syahid. Kalau Ibu mohon izin, Bu, datang dari rumah ke sebuah tempat, katakanlah masjid, untuk menuntut ilmu. Nah, qadarullah, Bu, ya, meninggal kita di jalan, ya, karena ada sesuatu hal, ya, mungkin kita ada kecelakaan dan lain sebagainya, meninggal itu, Bu, termasuk bagian dari meninggalnya mati syahid, ya, meninggalnya mati syahid. Apa keuntungan mati syahid itu, Bu? Mati syahid tidak merasakan sakaratul maut. Mati syahid, ya, tidak merasakan azab kubur. Mati syahid nanti dia tidak akan dihisab. Nah, itu keuntungan mati syahid, Bu. Ibu, nio mati syahid. Dan nio ragu pula Ibu, amolah sebenarnya. Mati syahid tidak merasakan sakaratul maut. Ya, Bu, mati syahid tidak merasakan azab kubur. Mati syahid tidak ada hisab besok, Bu, langsung transfer ke surga. Ibu, nio mati syahid. Nah, carilah jalan dari menuntut ilmu, Bu. Nah, berdoalah di sepanjang jalan tuh, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, orang yang menuntut ilmu itu pahalanya pahala jihad. Dan kalau qadarullah dia meninggal dalam perjalanan menuntut ilmu, maka perjalanan itu bagian dari mati syahidnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian-bagian dari keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, ya, misalnya ukuran kebahagiaan yang diperoleh oleh seseorang di dunia
dan di akhirat itu dengan ilmu, Bu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin bahagia di dunia, maka cara mendapatkan bahagia dengan ilmu. Ya, jika engkau ingin bahagia di akhirat, maka cara untuk mendapatkan bahagia di akhirat adalah dengan ilmu. Dan jika engkau ingin bahagia keduanya, syaratnya juga ilmu. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ukuran kebahagiaan itu bisa kita peroleh di dunia dan akhirat dengan ilmu. Di dunia ini misalnya, Bu, ya, mana yang lebih baik kehidupannya orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu, Pak? Orang berilmu, pasti itu, Bu. Orang berilmu dengan ilmunya tadi Allah mudahkan dia untuk meraih rizki. Orang berilmu dengan ilmunya tadi, Bu, memudah untuk mendapatkan pekerjaan. Orang yang berilmu dengan ilmunya tadi, Bu, akan mudah menjalani kehidupan. Itu sudah hukumnya, Bu. Ketimbang orang yang tidak berilmu. Contohnya saja, Bu, untuk ukuran ilmu dunia saja, Pak. Ada orang yang membawa misalnya, Pak, alatnya kecil, ya, alatnya kecil. Ya, ada yang satu lagi alat yang dibawanya besar. Ketika orang yang membawa alat kecil ini dengan ilmunya, Bu, dia merespon, memberikan tenaganya sedikit saja, Pak. Ya, mungkin ukurannya sedikit. Sedangkan orang ini, ya, yang tak pernah mencari ilmu, ya, dia mengandalkan tenaganya saja. Itu cara dia bekerja dengan tenaga yang kuat. Ini kecil tenaganya, Bu, ini kuat. Ini durasinya pendek, ini durasinya lama. Ini dengan ilmu, yang satu lagi dengan tenaga. Dan ternyata Bapak Ibu, yang kecil ini menghasilkan rizki, menghasilkan uang yang besar ketimbang orang dengan tenaga tadi menghasilkan uang yang kecil. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang ini berpotensi sukses menjalani kehidupan dengan rizki dari Allah yang banyak, sedangkan orang yang tak pernah nuntut ilmu hanya mengandalkan tenaganya saja, itu lebih kecil mendapatkan hasil. Ya, kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah ukuran kebahagiaan untuk kita raih di dunia dengan cara menuntut ilmu. Maka muncul ayat, Bu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu hanya meninggikan kelompok manusia ini dua saja, Bu. Yang ditinggikan derajatnya oleh Allah hanya dua, Bu. Satu, orang yang dengan ilmunya dia beramal. Yang kedua, orang yang dengan imannya dia taat. Cuman itu, Bu. Ya, orang yang dengan ilmunya, Bu, dia belajar, kemudian dia berusaha, kemudian sudah dapat ilmu dia amalkan. Dan orang ini satu lagi dia beriman, dengan ilmannya, Bu, dia beramal soleh. Maka dua hamba ini, Bu, Allah angkat derajatnya. Utul ilma darajat. Dibandingkan dengan derajat orang-orang yang di luar sana. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada perbedaan, Bu. Semakin kita rajin menuntut ilmu, maka akan semakin mudah jalan kita diberikan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Semakin ibu bersemangat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan semakin mudahkan ilmu tadi untuk didapat. Nah, contoh, Pak, misalnya gini kan, kalau ukuran anak-anak muda dengan, mohon maaf, orang yang tua, cara menangkap ilmunya tentu beda, Pak. Tentu beda. Misalnya orang yang sudah tua, Bapak Ibu, ya mungkin dia tidak secepat anak-anak muda yang menangkap ilmu. Ya, mungkin daya ingatnya, Bu, sudah mulai lemah, daya tangkapnya sudah mulai lemah. Tetapi karena dia rajin ikut pengajian, Bu, rajin mendengarkan, rajin menuntut ilmu, Allah akan mudahkan. Yang memasukkan ilmu itu kan Allah, Bu. Nah, maka Allah akan memudahkan ilmu tadi untuk lebih cepat dan lebih diresapai. Kemudian, Bu, yang kedua, kalau seseorang itu sudah mendapatkan ilmu dan ilmu tadi, Bu, diamalkan oleh dia. Nah, ilmu sudah dapat, kemudian diamalkan oleh dia, maka dia akan mendapatkan namanya al-hikmah. Jadi ada al-ilmu, ada al-hikmah. Ada orang berilmu, Bu, tapi tidak mendapatkan hikmah, ya. Tetapi orang yang mendapatkan hikmah pasti dia sudah memperoleh ilmu. Apa bedanya, Bu? Ada orang berilmu, Bu, tapi dia tidak amalkan ilmunya, maka al-hikmah dia tidak dapat. Ya,
Ada orang yang diberikan ilmu, kemudian tidak diamalkan ilmunya, dia tidak diberikan oleh Allah al-hikmah. Al-hikmah itu apa, Bu? Contohnya ketika kita ingin membicarakan sesuatu, Pak, kita pernah dulu belajar tentang sesuatu. Nah, ternyata ilmu yang kita pelajari masa-masa muda dulu kita amalkan, Pak. Kita amalkan. Dan tiba-tiba Bapak Ibu, ketika kita ingin membicarakan tentang ilmu tadi, padahal kita lalu Pak, kita tidak ingin lain. Lalu tiba-tiba Allah ilhamkan, teringat kita ilmu tadi, Bu. Nah, itu bagian dari al-hikmah. Jadi bagian dari al-hikmah. Datang saja inspirasi untuk membicarakan ilmu-ilmu yang dulu yang sudah kita pelajari. Nah, itu bagian dari al-hikmah. Artinya apa? Allah akan munculkan ilmu itu kembali di saat kita membutuhkan. Allah akan keluarkan ilmu yang sudah kita telah pelajari kembali di saat kita memerlukan. Itu namanya al-hikmah, Pak. Banyak dari misalnya Pak, mohon maaf, dari kalangan sarjana, magister, bahkan doktor yang pernah belajar itu, Bu, dia dapat ilmu, Pak. Ilmu itu syaratnya dapatnya, Pak, datang, dengarkan, dapat ilmu. Misalnya pagi kita ke sekolah, datang, dengarkan guru berbicara, menerangkan, dapatlah ilmu. Tapi apakah sudah dapat al-hikmah? Belum. Al-hikmah didapat ketika ilmu yang sudah kita peroleh, kita amalkan, Bu, baru dapat al-hikmah. Al-hikmah itu kata para ulama, Pak, boleh jadi keberkahan ilmu. Misalnya, Pak, beda orang yang serius dengan menuntut ilmu dulu, kemudian diamalkan, Pak, maka dia dapat barokah. Apa barokahnya, Bu? Tamat kuliah misalnya, Pak, dapat kerajo langsung. Kemudian mudah rezekinya dengan ilmu tadi, Pak. Itu bagian dari al-hikmah. Tapi ada, Bu, orang yang nuntut ilmu kemudian sulit kehidupannya. Boleh jadi dia tidak mendapatkan al-hikmah dari ilmunya tersebut. Artinya apa? Hanya sekedar mendapatkan ilmu, kemudian abai terhadap ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Supaya lebih jelasnya al-hikmah ini, Bapak Ibu, misalnya kita temukan di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, Bu. Nabi Musa konsepnya konsep ilmu pengetahuan. Sedangkan Nabi Khidir konsepnya adalah konsep al-hikmah. Bukan berarti Nabi Musa tidak mengamalkan ilmunya, tidak, Bu. Cuman kita ingin menggambarkan bagaimana bentuk al-ilmu dan al-hikmah. Ketika Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk suatu perjalanan, yang mana perjalanan tadi Nabi Musa ingin belajar langsung kepada Nabi Khidir, karena Nabi Musa diberitahu oleh Allah ada hamba Allah yang lebih pintar dari Musa. Maka Musa meminta kepada Allah, Bu, untuk dipertemukan dengan Nabi Khidir. Bertemulah mereka, kata Nabi Khidir, syarat untuk belajar dengan saya harus sabar dan jangan banyak tanya. Maka baiklah berjalan mereka, Bu. Maka apa yang terjadi? Ada terjadi 3 hal tuh, Bu. Misalnya dibocorkan kapal seorang orang miskin, ya. Kapal orang miskin dibocorkan oleh Nabi Khidir. Kemudian ada seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Kemudian ada rumah yang mulai roboh, padahal rumah di kampung itu kampung orang-orang yang jahat yang tidak mau membantu mereka, ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes, Pak. Kenapa Nabi Musa protes? Karena dengan pengetahuan Musa, perbuatan-perbuatan Nabi Khidir itu salah. Salah. Kenapa? Kenapa dibocorkan perahu ini? Padahal perahu ini milik seorang miskin. Ya, kan tidak bagus, Pak, membocorkan perahu, apalagi perahu orang miskin. Dibocorkan pula perahu itu. Menurut Musa dengan konsep ilmu pengetahuannya itu tak baik, tak elok. Maka protes Nabi Musa ke Khidir. Pak, kok dibocorkan? Kan kau punya orang miskin, Pak. Nah, ndak ada benar perangai ada. Gitu, Pak. Akhirnya yang kedua, dibunuh seorang anak yang sedang bermain-main. Kecek Nabi Musa, Pak, kok dibunuh? Itu kan anak kecil, berdosa membunuh anak kecil menurut ilmu Musa. Dan kenapa bangunan rumah ini kita tegakkan? Padahal kita minta tolong satu kampung ini, tidak ada yang mau menolong kita. Nah, sekarang ada rumah di kampung ini, engkau tegakkan pula. Menurut Nabi Musa, bahwa dengan ilmunya itu salah. Tetapi Nabi Khidir diberikan al-hikmah oleh Allah. Al-hikmah, pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah, ya, tanpa proses tadi, Bu. Ya, tanpa proses. Apa kata Nabi Khidir? Ini perahu saya bocorkan karena nanti ada penguasa, ada raja yang merampas perahu-perahu yang bagus.
Ya, kalau nanti perahu ini masih bagus, tidak bocor, maka nanti perahu orang miskin ini juga akan dibawa oleh raja tadi. Kalau anak kecil ini tidak saya bunuh, maka anak ini besok akan merepotkan orang tuanya ketika dewasa. Ini anak durhaka ini, maka saya bunuh dia. Kalau tidak saya bangunkan rumah ini peninggalan anak yatim. Kalau tidak dibangunkan, takutnya harta warisan di bawah rumah ini itu nanti akan dikuasai orang. Makanya saya tegakkan kembali bangunan rumah. Apa bedanya, Bu? Musa dengan konsep ilmu pengetahuannya, sedangkan Khidir dengan konsep al-hikmah. Jadi al-hikmah itu Bapak Ibu terserah Allah mau kasih kita al-hikmah dengan caranya sendiri. Nah, itu bagian dari al-hikmah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berangkat menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, lanjutan hadis ini, Bu, ada beberapa keistimewaan bagi orang yang menuntut ilmu. Apa bunyinya? Wa majtama'a qaumin fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'inda wa man bata' bihi 'amaluhu lam yusrigh bihi nasabu. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Lafaz ini dari hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menjelaskan keutamaan menuntut ilmu, bagi seorang penuntut ilmu jalannya dimudahkan menuju surga, maka dalam hadis ini Rasul juga memberikan fadilah, Bu. Barang siapa ya berangkat keluar dari rumahnya menuju rumah Allah, maksudnya, Bu, menuju masjid, fi baiti mim buyutillah, berangkat dari rumah keluar melangkah menuju masjid. Apa yang dilakukan di masjid? Nah, tadi, Bu, kita singgung dari awal, bukan hanya ibadah. Kalau ibadah, babnya, pasalnya beda. Tapi yang dilakukan oleh dia, yakni yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Masuk, Ibu, Bu. Contoh, Ibu berangkat dari rumah ke masjid. Selesai sholat subuh, ya, Ibu sempatkan baca Al-Quran. Kalau tidak ada pengajian, Pak, baca Quran. Maka Ibu akan mendapatkan keistimewaan ini. Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, atau ya, dan kalau dia tidak membaca Al-Quran, dia tadarus. Tadarus itu, Bu, yang kita bicarakan biasanya tadarus ngaji bareng-bareng. Sebenarnya tadarus itu beda. Tadarus itu mengkaji isi kandungan Al-Quran, ada majelis ilmu di dalamnya. Contoh, Ibu kalau pengen tadarus nanti Ramadan, ubah konsepnya. Bagaimana konsepnya, Bu? Selesai misalnya kita ingin target 1 juz 1 hari, Bu. Nah, ketika kawan membaca, ada yang menjadi mentornya, Bu. Menjadi mentornya yang untuk membetulkan kesalahan-kesalahan bacaan. Ya, Ibu baca dulu ya. Ya. Nah, nanti ada satu orang yang sudah dipercaya dari antara kalangan ibu-ibu yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan sempurna. Nah, ini yang akan jadi mentornya. Kalau salah, yang satu ini menegur. Itu tadarus namanya, Pak. Ya tadarasunahu bainahum. Nah, atau dia membuka ayat-ayat Al-Quran, kemudian contoh, Bu, dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Qur'an, ya, berisi petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Ada surang, Bu, di antara jamaah yang tadarus tadi nyojaliannya ke jamaah. Nah, ko ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran ko tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, berarti jadi petunjuk. Itu namanya tadarus tuh, Bu, menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Dan atau dia melaksanakan kajian-kajian yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Islam, maka, Bu, itu bagian dari tadarasunahu bainahum. Nah, itu bagian dari orang yang mempelajari intisari dari Al-Quran. Apa yang mereka peroleh, Bapak Ibu? Yang mereka peroleh ada 4. Yang pertama, alaihimus sakinah. Sakinah apa artinya, Bu? Keluarga sakinah.
Apa artinya? Keluarga sakinah. Orang kalau nikah kan pengen keluarga sakinah. Sakinah asal katanya misalnya Bu, yang mendekatkan sukun. Sukun itu kalau dalam baca Quran apa Bu? Kalau sukun ada tanda harokat Pak, ada fathah, dhamma, kasrah, ada sukun. Sukun tanda bacaan mati. Nah kalau sakinah itu Bu sama dengan mati. Apa maknanya sakinah sama dengan mati? Tenang. Orang mati kan tidak bergerak-gerak, tenang nih. Coba lah Ibu nanti meninggal, Ibu tenang tuh, tidak mungkin goyang kiri goyang kanan. Yang goyang kiri goyang kanan gelisah itu Bu orang tak tenang. Jadi sakinah ketenangan. Ada senang, ada tenang Bu. Kalau senang itu beda. Banyak orang mencari kesenangan, tetapi ujungnya tidak tenang. Yang kita cari adalah ketenangan. Nah, ada Bu orang galau. Kemudian dia pengen cari hiburan untuk membuat dia tenang. Menurut dia membuat dia tenang. Dicarinya kesenangan Bu, dengan cara yang salah. Dia senang ketika melakukan itu, tapi pulang dari situ dia tidak tenang. Ya, dia tidak tenang. Tapi orang yang tenang, dia sudah merasakan kebahagiaan dalam dirinya. Itu yang pertama Allah hadirkan Bu, yakni ketenangan. Maka siapa saja yang menuntut ilmu, di dalam tempat dia menuntut ilmu itu Bu, Allah sudah mulai hadirkan ketenangan. Pertanyaan Bu, hati Bu lay tenang setiap mengaji? Lay, itu dapat tu Bu. Dapat tu. Tapi kalau setiap ngaji kita Bu, pulang dari ngaji hati tidak tenang, hati gelisah, tidak memperoleh janji dari Nabi, janji dari Allah ini, ingat berarti ada yang salah dari konsep menuntut ilmu Bu. Nah, kalau luruskan niat kembali. Nah, ketika niat sudah lurus, maka Allah hadirkan ketenangan. Itu satu. Ketenangan dalam jiwa Ibu, ketenangan dalam jiwa Bapak, pulang ke rumah nanti membawa ketenangan, tenang istri, tenang suami, tenang anak-anak. Maka ketenangan tadi Bu meliputi di dalam rumah tangga kita. Itu kenapa? Karena ada yang datang ke majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, wa ghasyyathumur rahmah. Dan Allah akan hadirkan rahmat kepadanya. Rahmat itu misalnya kalau diturunkan kepada kita Bu, ya kita dijaga dari sakit, itu rahmat Allah tuh Bu. Kita dijaga dari kecelakaan di jalan, itu rahmat Allah. Kita dijaga dari kelaparan, itu rahmat Allah. Kita disehatkan badan, rahmat Allah. Keluarga Ibu ditenangkan, itu rahmat Allah. Anak-anak berangkat ke sekolah dimudahkan, rahmat Allah. Dan segala kebaikan yang kita temukan ini Bapak Ibu, semuanya adalah rahmat Allah. Bahkan ibadah kita setiap waktu itu juga rahmat dari Allah. Maka orang yang menuntut ilmu, dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, semakin sering kita menuntut ilmu, semakin sering Allah memberikan rahmat. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa haffathumul malaikah. Dan orang yang menuntut ilmu itu, di majelis ilmu itu dia disaksikan oleh para malaikat. Nah, di sini Bu, kalau ada malaikat yang menyaksikan kita. Cuman untung tidak nampak Bu. Kalau nampak tidak jadi pengajian. Nah, talok ada Bu celik malaikat. Nah, kan tidak talok Pak. Nah, jadi tidak bisa, dan bersyukur kita tidak bisa melihatnya. Ya. Jadi dia itu para malaikat menyaksikan kita Bu. Nah, dia ada yang menyebutkan Bu, mulai dari di tempat orang menuntut ilmu sampai ke langit sana, dia itu berjejer Bu. Ya, berjejer menyaksikan orang yang sedang menuntut ilmu. Apa yang dilakukan oleh malaikat Bu? Malaikat mendoakan setiap penuntut ilmu. Nah, yang didoakan malaikat apa Bu? Didoakan, apakah malaikat mendoakan kita kaya? Apakah malaikat mendoakan kita menjadi orang terkenal? Tidak Bu. Yang didoakan oleh malaikat Bu, bagi orang yang menuntut ilmu, ya Allah ampunkan dosa-dosa hambamu ini. Ya Allah ampunkan dosa hambamu ini. Jadi tidak ada malaikat ya Allah kayakan sebulan, ya Allah sukseskan sebulan. Tidak. Ya Allah ampunkan hamba-hambamu ini. Maka Bu, kalau berangkat kita dari rumah, Ibu berangkat dari rumah menuju masjid, itu ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Bertepatan Bu, kita mohon ampun, pada saat itu juga malaikat mohon ampun kepada kita. Mudah-mudahan dengan menuntut ilmu tadi, dosa-dosa kita berguguran. Allah ampuni semua dosa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dipersaksikan di hadapan para malaikat. Malaikat mendoakan kita. Boleh berdoa dengan yang lain, Pak. Misalnya kita ada keinginan, ada hajat, boleh kita berdoa, boleh. Ya, ibu dari rumah ada hajat, ya Allah, ceritakan Bu, detail. Jadi kalau minta ke Allah, Allah suka yang detail. Ya, memang doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri ambo kebahagiaan dunia dan akhirat. Benar. Tapi kalau ibu meminta sesuatu, minta secara detail. Ya Allah, kola tibolo pertengahan semester ya Allah. Anak-anak ke sekolah, ke bayar SPP ya Allah. Ambo belum ada gajian dan lain sebagainya. Ceritakan Bapak Ibu kepada Allah. Maka ketika ibu berdoa demikian, malaikat masih ada di dalam majelis itu, dan boleh jadi malaikat akan mendoakan juga apa yang menjadi keinginan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Jadi Ibu, ada malaikat yang bertugas menyaksikan kita ini. Nanti dia melapor kepada Allah. Apa yang dilaporkan? Di Masjid Nurul Yakin ada hamba-hambamu yang setiap subuh melaksanakan kajian ilmu. Ya, apa kece Allah Bu? Itulah hamba-hamba saya yang terpilih, hamba-hambaku yang memang rajin, hamba-hambaku yang memang soleh. Nah, dibanggakan di hadapan para malaikat Bu. Tidak ingin kita dibanggakan di hadapan para malaikat. Sedangkan malaikat itu Bu, malaikat yang tanpa dosa, malaikat yang suci. Kita manusia penuh dengan dosa. Nah, manusia yang penuh dengan dosa ini dibanggakan di hadapan para malaikat. Saking mulianya para penuntut ilmu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Alhamdulillah Pak, di masjid kita setiap hari menuntut ilmu. Ya, ini suatu pencapaian yang luar biasa Bu. Di tengah-tengah, di tempat orang lain tidak ada majelis ilmu, di tempat kita disediakan, difasilitasi majelis ilmu, didatangkan kajian-kajian yang merujuk, ada kajian tafsir, ada kajian fikih dan lain sebagainya. Itu menandakan Bapak Ibu, Allah sudah membukakan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan hidayah itu kita jaga dan kita tetap istiqomah di jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu, kalau ada diskusi boleh kita tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai menuntut ilmu tadi, sekarang kadang-kadang kan tidak di masjid mereka melakukannya, ada di hotel. Ya. Tapi kita pergi ke hotel itu juga ilmu yang akan kita dapat. Apa atau di tempat-tempat lain selain dari rumah Allah? Apakah itu termasuk di hadis yang Ustaz tadi? Itu satu. Yang kedua, dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita juga bisa belajar atau mencari ilmu melalui HP. Kita buka kajian ini, kajian itu. Apakah yang kita lakukan itu juga termasuk hadis yang Ya. tadi? Lalu yang ketiga Ustaz, apakah tadi Ustaz bilang orang menuntut ilmu begitu banyak yang dikasih Allah. Yang orang memberi ilmu ini gimana Ustaz? Misalnya Abu sendiri sebagai dosen, apakah dapat itu atau ada hadis yang lain? Iya. Ketika kita menjalankan amanah ikhlas untuk mencerdaskan anak bangsa kan gitu Ustaz. Apakah sama juga di yang tadi atau ada tersendiri pula nanti hadisnya? Terima kasih Ustaz. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan dari ibu kita, sekitar 3 pertanyaan. Yang pertama, mengenai tempat, ya Bu ya. Apakah dalam hadis ini Bu, fi baiti min buyutillah. Ini untuk keutamaan hadis. Tapi sebelum tadi Bu, ada satu hadis, ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Di situ tidak ada tempat Bu. Baru bagian yang kedua, baru ada tempat spesifik. Tadi sifatnya umum, dimanapun tempat, ya, dimanapun daerah
yang dimana di situ ada ilmu pengetahuan. Syaratnya Bu cuma 2 tadi. 1, ilmu yang dipelajari ilmu syar'i, ya, ilmu-ilmu berkaitan dengan ibadah, dengan agama kita. Dia dapat tuh Bu keutamaan menuntut ilmu tadi, dimudahkan nanti jalannya menuju surga. 2, kalau dia menuntut ilmu yang tidak syar'i, katakanlah ilmu-ilmu dunia ini, maka syaratnya dia mesti niatkan untuk Allah dan maslahat kehidupan. Nah, kalau 2 ini syaratnya Bu, di luar ilmu agama, dia mampu mendapatkan 2 syarat ini. 1, dia niatkan untuk Allah. 2, dia niatkan untuk maslahat kehidupan. Mohon izin sebagaimana Ibu ngajar kan tidak ngajar agama di kampus. Nah, Ibu ngajar yang materinya umum. Nah, materi umum Bu, selama orang menuntut ilmu ke Ibu, niatnya karena Allah, ya, niatnya karena Allah demi kemaslahatan kehidupannya, maka dia masuk bagian dari keutamaan hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masuk Bu, termasuk tempatnya di hotel kah, ya, di rumah pondok kah, di sekolah kah, di kampus kah, selama syarat ketentuannya tepat, maka dia masuk Bu dari keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kecuali Bu ya, tempat itu tempat yang tak baik digunakan untuk menuntut ilmu. Mungkin fadilahnya kurang. Contoh, ada orang Bu berkumpul di sebuah kafe. Yang dibicarakan di situ adalah ilmu. Ya Bu ya, ilmu mungkin terkait dengan dunia. Orang menuntut ilmu ini Bu, dia ikhlas. Dia mempergunakan nanti ilmunya untuk maslahat dunia. Cuman tempatnya Bu tak bagus. Ya, tempatnya di tempat hiburan yang di sana banyak banyak terjadi maksiat, aurat terbuka dan lain sebagainya. Kan kini kan orang lah mulai mencari-cari tempat dan seperti itu, Pak. Penuntut ilmu. Baik ngumpul-ngumpul lah beraja, kamu beraja, dibawanya ke kafe, Pak. Di situ orang tak berjilbab, di situ orang yang pacaran dan lain sebagainya. Nah, kalau kondisi-kondisi mereka Bu hindarkan. Takutnya nanti masuk kerana syubhat. Tapi kalau hotel Bu memang ada roomnya disediakan, memang ada tempat yang bagus, di sana tak ada maksiat dan lain sebagainya, maka masuk bagian itu Bu. Ya Bu ya, itu yang pertama. Dan kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan kita sebagai yang memberi ilmu. Ya Bu ya, yang memberi ilmu. Itu yang kedua Bu. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, cara menuntut ilmu bukan hanya sekedar mendatangi tempatnya, tapi juga mampu kita raih, ya, misalnya kita akses. Dengan kecanggihan teknologi ini Bu, HP sudah menjadi tempat untuk mencari ilmu. Maka Ibnu Rajab Bapak Ibu ketika memberikan penjelasan tentang hadis ini, apa kata beliau? Bukan hanya sekedar orang itu berjalan menuntut ilmu mencari tempat, tetapi bagian orang yang masuk dalam salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, bagiannya Bu, di situ ada orang yang mencari dengan usahanya. Apa usahanya Bu? Punya HP. Usahanya apa Bu? Dibelinya internet, paket data. Apa usahanya Bu? Didengarkan pengajian-pengajian ilmu-ilmu yang ada di HP-nya. Itu masuk Bu. Kata Ibnu Rajab, itu masuk bagian dari salaka tariqan, orang yang mencari ilmu, ya, orang yang berusaha mendapatkan ilmu. Termasuk orang yang menghafal Bu, termasuk orang yang mengkaji, meneliti, itu bagian dari menuntut ilmu. Maka dia dapat keistimewaan itu. Apakah dia dari secara langsung bertemu dengan guru atau secara tidak langsung belajar dari website, dari HP, dari artikel dan lain sebagainya, itu masuk dalam konsep ranah yakni orang yang berusaha mencari ilmu. Masuk dia. Selama tadi Bu syaratnya ilmu diniatkan untuk Allah dan nanti untuk maslahat kehidupan. Nah, itu dia Bu ya. Yang ketiga, apakah seorang pendidik yang dia memberikan ilmu masuk dalam kategori ini? Masuk Bu. Ya. Misalnya hadis yang mendekati itu Bu, misalnya khairukum man ta'allama, belajar. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik itu di sisi Allah adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Orang yang belajar dan mengajarkannya adalah orang yang menuntut ilmu dan orang yang memberikan ilmu. Makanya Bu, supaya lebih dapet di situ, ambo kalau berangkat ke sekolah itu Bu berangkat untuk mengajar.
berangkat untuk belajar, bukan ngajar. Niatnya niat belajar. Kita ngajar ke sekolah, Bu, dari rumah, ambo berniat untuk belajar, bukan ngajar. Supaya apa? Supaya lebih mendapatkan fadilah ini. Kan kalau kita ke sekolah, ke kampus tuh, Bu, kadang-kala kita kan tidak ngajar, Bu. Kita belajar dari peserta didik, kita belajar bagaimana memahami, kan itu, Bu. Mengniatkan saja, Bu. Ya Allah, ambo diamanahkan untuk mengajar ya ke sebuah kampus, ya mudah-mudahan nanti ambo juga mendapatkan keutamaan dari keutamaan para penuntut ilmu. Yang jelas, Bu, seorang pendidik tentu mendapatkan keistimewaan. Kenapa? Karena dari dia sumber ilmu. Sedangkan anak-anak saja yang belajar, Bu, dapat keutamaan seperti ini. Apalagi orang yang memberikan ilmu, termasuk dengan fadilah atau amal jariah. Nah, itu dia, Bu. Allahu a'lam bishawab. Masih ada, Pak? Ya, Bu. Waalaikumsalam. Mana lebih baik kita duduk di masjid ini dengan Ustaz A misalnya, lihat di SP dengan Ustaz yang kondang yang begini itu, mana yang lebih baik kata Allah? Di masjid kita duduk mendengar ceramah seperti itu, pada kita melihat profesor di SP. Ya, Bu. Pertama, yang kedua, Ustaz, sekarang kan hari Kamis 20 Hijriah, puasa itu. Puasa hari Kamis, puasa apa lagi? Puasa sunat, sedangkan sekarang kita tak puasa. Bagaimana lagi Ustaz? Halal kita ada kata puasa hari Kamis atau pertengahan bulan Rajab atau bulan Arab, tidak kita lakukan. Baik, Pak. Ya, Bu. Bu, Pak, kadangkala kita mulai terjebak, Pak. Apa terjebaknya? Merasa sudah ada ilmu, tapi sudah mulai malas datang pengajian. Kita dengar ustaz-ustaz yang hadir di masjid kita, Bu, ya, dengan ustaz-ustaz yang pernah kita dengar di media, di YouTube, kita singkirkan. Apa ustaz itu? Istilahnya kurang lebih hebat. Maka ketika itu Bu, alasan dia tak mau datang ke masjid, maka sombong orang seperti ini. Itu dia, Bu, ya, sombong orang itu. Kalau dia tidak mau datang ke masjid tadi dengan alasan demikian, maka berdosa dia. Ya, masuk dia bab sombong, pasal sombong. Kenapa? Dia sudah mengesampingkan ustadz-ustadz yang datang ke tempat dia. Menurut dia ustadz yang dicarinya di YouTube lebih hebat, lebih banyak ilmunya. Ya, kan kadang-kala memang kenyataannya gitu, Bu. Ustaz yang kita undang, Pak, kita buka salah Profesor Abdul Somad. Nah, kalah semua ustaz yang hadir itu, Bu. Kalau ukuran kita pengennya seperti Ustaz Abdul Somad saja yang datang, Bapak Ibu, maka tidak maulah dia ngaji. Tidak mau dia ngaji. Maka kalau seperti itu, Bu, tolong tinggalkan. Tidak usah kita berpikiran demikian. Ya kalau tidak bisa ngaji, ya silahkan. Tidak bisa ngaji. Nah, jangan membandingkan dengan ustaz di YouTube. Itu satu, Bu, ya. Yang kedua, mana lebih afdal mendatangi ilmu dengan mencari lewat Google, lewat YouTube? Lebih afdal mendatangi majelis ilmu. Lebih besar pahalanya, Bu. Nah, pahalanya masuk di siko, Bu, bagian hadis yang kedua, yang tak masuk dari bagian hadis pertama. Yang pertama tadi kan siapa yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Sedangkan sambungannya, Bu, barang siapa yang keluar dari rumah. Kalau keluar, Bu, tidak mencari HP. Majtama'a qaumin fi baiti min buyutillah, dicarinya masjid Allah, dicarinya sekolah, madrasah, dicarinya apa? Maka yang dibicarakan di dalam itu ilmu, Bu, maka dia dapat 4. Dapat sakinah, dapat rahmah, dapat dibanggakan para malaikat, dapat didoakan para malaikat. Nah, ini keutamaan majelis, Bu. Beda dengan keutamaan YouTube. Keutamaan YouTube tidak dapat itu. Meskipun dia dapat ilmu, tapi dia keutamaan ini tidak dapat. Nah, berpahala dia mendengarkan kajian lewat YouTube? Jawabannya berpahala. Kalau pahala na nimbuk dape, ilmu na nimbuk dape, benar.
tapi keutamaan itu tetaplah ada majelis ilmu. Makanya ulama menyebutkan Bu, ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Semakin kuat kita mencari Bu, semakin dimudahkan jalan untuk mendapatkan. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah apapun batal ketika hari-hari terlarang. Hari tasyrik hari ini Bu, puasa Kamis dilarang, haram hukumnya puasa. Haram hukumnya puasa. Lantas Ustaz, kalau kami tak biasa puasa Senin Kamis, Ibu dapat pahala puasa Senin Kamis. Tepat. Sama kiasnya Bu, misalnya mohon maaf perempuan terbiasa sholat. Ya Bu, tiba-tiba 1 bulan itu tak bisa sholat. Berkecil hati dia. Kok kami tidak dapat sholat, sedangkan laki-laki dapat pahala sholat. Makanya Bu, orang yang berhalangan kaum perempuan, mohon maaf, dia tidak bisa sholat, sedangkan kesehariannya sholat, maka dia mendapatkan pahala sholat sebagaimana sholat-sholat yang dikerjakan di hari-hari lain. Nah itu ya Bu ya, jangan bersedih hati pula Ibu tidak bisa puasa gini. Nah, kini memang tidak boleh puasa. Hah? Oh, puasa Senin Kamisnya, puasa bulan haramnya. Itu cek le Bu. Oh iya puasa Ayyamul Bid tanggal 13 setiap bulan, 13, 14, 15 ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu karena waktu yang membatasi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.